Apa kabar Anda semua? Semoga semuanya siswa-siswa Al-Azhar dan seluruh guru-guru dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya sudah pada merindukan ya aktivitas pembelajaran di sekolah, mulai dari sholat duha bersama, jam wali bersama, kemudian ke kantin, makan di DPR bersama, dan belajar bareng, ekstrakurikuler bersama. Nah, ternyata belajar di sekolah bersama teman-teman dan guru itu sangat menyenangkan ya. Oleh sebab itu, ketika nanti belajar kembali ke sekolah, manfaatkanlah waktu belajar Anda dan jangan sia-siakan. Baiklah, untuk materi pertemuan ini adalah jarak garis terhadap garis. Baiklah, kita akan membahas contoh soal jarak dua garis sejajar pada dimensi 3. 1. Diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Tentukan A. Jarak BC dan AC, B. Jarak BC dan EH, C. Jarak BG dan AH. Perhatikan garis AD dan garis BC. Kita akan menentukan jarak garis BC dan garis AD. Caranya bagaimana? Tarik garis dari garis BC yang tegak lurus terhadap garis AD. Nah, garis BC ada titik B, maka salah satunya misalkan kita ambil titik B, kita tarik titik B ke garis AD yang tegak lurusnya adalah garis AB. Jadi panjang jarak AD dan garis BC itu sama dengan garis AB, yaitu 4 cm. Selanjutnya kita akan mencari jarak dari garis BC ke garis EH. Bagaimana caranya? Tarik salah satu titik, misalnya titik C. Titik C kita tarik garis dari titik C yang tegak lurus terhadap garis EH. Jadi garis yang tegak lurus itu garis CH. Nah Bu, apakah harus dari C? CH aja? Enggak juga, bisa juga. Misalkan kita ambil salah satu titiknya itu adalah titik E, maka ambil garis dari titik E yang tegak lurus terhadap garis BC. Nah, garis yang tegak lurus itu adalah garis EB. Jadi, bisa saja kita katakan bahwa jarak dari garis BC dan garis EH itu sama dengan jarak panjang garis CH atau BE. Sama saja, nilainya akan sama. Nah, BE dan CH itu kan termasuk diagonal bidang, ya kan? Jadi, jarak dari garis BC dan garis EH itu adalah 4/2. Selanjutnya, kita akan mencari jarak dari garis BG ke garis AH. Caranya sama dengan contoh sebelumnya. Misalkan kita ambil titik A, ya, kemudian kita tarik garis dari titik A yang tegak lurus terhadap garis BG. Maka jaraknya adalah, jadi jaraknya adalah sama dengan luas garis AB. Atau misalkan kita ambil dari titik G. Titik G itu kan dari garis BG, maka kita tarik garis yang tegak lurus dari titik G ke garis AH, yaitu garis garis GH. Jadi jarak garis AH ke garis BG itu sama dengan panjang ruas garis AB atau HG. Nah, HG atau AB itu sama dengan rusuk dari kubus. Jadi, jarak garis tersebut adalah 4 cm. Kita telah membahas 3 buah contoh jarak 2 buah garis yang saling sejajar. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menentukan 2 buah garis yang saling bersilangan. Contohnya,
pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak garis AB dan garis CF. Nah, kita review sedikit apa definisi garis yang saling bersilangan. Garis yang saling bersilangan adalah garis yang bukan sejajar, yang bukan berpotongan, dan dua garis tersebut tidak terletak pada bidang yang sama. Jadi, garis AB dan garis CF ini tidak terletak bidang yang sama, tidak berpotongan, tidak sejajar, maka garis AB dan CF itu garis yang saling bersilangan. Nah, bagaimana caranya menentukan jarak garis AB terhadap garis CF? Kita pilih sebuah bidang yang dilalui oleh garis CF yang tegak lurus terhadap garis AB. Nah, bidang yang kita pilih adalah bidang BCGF. Perhatikan bidang BCGF pada gambar. Nah, Ibu putar gambarnya. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa bidang BCGF adalah bidang yang dilalui garis CF dan tegak lurus terhadap garis AB. Kelihatan ya? Selanjutnya, bidang BCGF dan garis AB berpotongan di titik B. Sehingga jarak garis AB ke garis CF itu sama dengan jarak titik B ke garis CF. Nah, masih berkaitan dengan jarak titik terhadap garis yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Maka kita cari garis dari titik B yang tegak lurus terhadap garis CF. Nah, misalkan titik potong kedua buah garis ini adalah titik P, maka BP adalah jarak dari garis AB terhadap garis CF yang diwakili oleh BP. Nah, BP itu adalah setengah dari diagonal bidang. Nah, diagonal bidang BP setengah dikali 4 akar 2. Setengah dikali 4, 2. Sehingga panjang garis BP sama dengan 2 akar 2. Jadi kesimpulannya adalah jarak garis AB ke garis CF adalah 2 akar 2. Kita ulangi kembali ya langkah-langkah menentukan dua buah garis yang saling bersilangan. Langkah pertama, kita mencari bidang yang dilalui oleh garis yang satu yang tegak lurus dengan garis yang lainnya. Nah, kita ulang kembali. Tadi bidang yang kita pilih adalah bidang BCGF. Kenapa? Karena bidang BCGF adalah bidang yang dilalui oleh garis CF dan tegak lurus terhadap garis AB. Nah, kemudian kita pilih titik potong bidang yang kita pilih tadi dengan garis yang lainnya. Nah, bidang BCGF dan garis AB itu berpotongan di titik B. Nah, kemudian tariklah garis dari titik B yang tegak lurus terhadap garis CF. Nah, dengan langkah-langkah ini diharapkan kalian bisa menyelesaikannya untuk masalah-masalah yang lainnya ketika kalian menghadapi atau menemukan sebuah permasalahan dua buah jarak, dua buah garis yang saling bersilangan. Silakan dihafal langkah-langkahnya ya. Nah, lebih bagus kalau Anda menuliskan di buku catatan, sehingga ketika menemukan sebuah permasalahan kalian bisa menentukan dengan langkah-langkah yang tadi. Agar Anda lebih paham tentang jarak dua buah garis yang bersilangan, kita lanjutkan contoh yang lain. Nah, perhatikan contoh. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm,
tentukan jarak BG dan DE. Perhatikan gambar. Kita akan menentukan jarak garis BG dan garis DE. Nah, seperti langkah-langkah yang sebelumnya, kita mencari sebuah bidang yang dilalui oleh salah satu garis yang tegak lurus dengan garis yang lainnya. Nah, misalkan kita ambil garis BG. Bu, apakah harus garis BG? Enggak juga, bisa juga nanti kita ambil garis DE. Nah, kita akan bahas satu-satu. Misalkan yang pertama kita ambil garis BG. Nah, pilihlah sebuah bidang yang dilalui oleh garis BG yang tegak lurus terhadap garis AD. Nah, bidang apakah itu? Nah, bidangnya adalah bidang ABGH. Perhatikan gambar bahwa bidang ABGH ini adalah bidang yang dilalui oleh garis BG dan tegak lurus terhadap garis DE. Ya, tegak lurus ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya, setelah kita temukan bidang yang dilalui oleh titik BG dan tegak lurus terhadap garis DE, langkah selanjutnya kita cari titik potong dari garis DE dengan bidang ABCG. ABGH, sorry. Nah, titik potongnya apa? Titik potongnya di mana? Ya, di sini. Perhatikan gambar. Nah, misalkan titik potongnya ini kita beri sebuah nama, titik I. Maka kita mencari garis dari titik I yang tegak lurus terhadap garis DG. Nah, ini garis perpotongannya ya. Nah, titik potongnya di sini itu pas di tengah-tengah BG. Jadi jarak dari garis DE ke garis BG itu bisa diwakilkan dengan garis IJ. Nah, garis IJ berapa panjangnya? Panjangnya sama dengan rusuk kubus, yaitu 6 cm. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jarak dari garis BG ke garis DA adalah 6 cm. Oke, kita lanjutkan. Bu, saya kurang paham, Bu. Nah, coba bagi yang kurang paham, kita akan awali dengan garis DE. Ya, kita pilih sebuah bidang yang dilalui oleh garis DE yang tegak lurus garis BG. Nah, coba pikirkan, bidang apakah itu? Baik, benar sekali. Bidangnya adalah bidang DEFC, ya. Perhatikan gambar. Nah, ternyata bidang DEFC itu adalah bidang yang melalui garis DE dan tegak lurus terhadap garis BG. Kemudian kita cari titik potong antara bidang yang dibentuk dengan garis BG, yaitu titik potongnya adalah di I, ya. Kemudian kita tarik garis dari titik I terhadap garis DE yang tegak lurus. Nah, jadi jarak dari garis DE terhadap garis CF bisa diwakilkan dengan ruas garis IJ. Nah, berapa panjang garis IJ? Garis IJ adalah sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 6 cm. Jadi jawabannya adalah 6 cm. Nah, kesimpulannya apa? Nah, jadi Anda bisa mengambil dari garis yang mana saja. Yang penting Anda melaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Hasilnya akan sama, ya.
Bu, gampang kali pun Bu contohnya. Cobalah kasih contoh yang lebih susah. Oke, nah karena ada yang minta agak susah-susah sedikit, nah kita lanjutkan contoh kita ya. Nah, sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak BG dan CE. Nah, perhatikan garis BG dan garis CE. Kedudukan dua buah garis ini apa? Apakah sejajar? Tidak. Apakah berpotongan? Nah, selintas kelihatan berpotongan, tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena kedua buah garis ini tidak terletak pada bidang yang sama. Perhatikan, ya. Hati-hati ya. Nah, selintas berpotongan, tapi sebenarnya tidak. Jadi, garis BG dan garis CE adalah dua buah garis yang saling bersilangan. Kita ambil garis BG. Maka pilihlah sebuah bidang yang melalui garis BG yang tegak lurus terhadap garis CE. Ibu, pening kali. Gak ada lah kayaknya bentuk segi empat yang melalui garis BG yang tegak lurus terhadap garis CE. Nah, gak harus bidangnya itu harus segi empat, enggak, bisa juga segitiga ya kan. Nah, kalau segitiga kira-kira apa bidang yang terbentuk? Ya, betul sekali, bidangnya adalah bidang BGD. Perhatikan di gambar ya, Ibu putar gambarnya ya. Jadi bidang BDG dilalui oleh garis BG dan tegak lurus terhadap garis CE. Perhatikan, berpotongan ya. Kemudian kita mencari titik potong dari garis CE terhadap bidang BDG. Nah, di manakah titik potongnya? Nah, kalau kalian masih bingung menentukan titik potong dari garis CE ke bidang BDG, maka kita ambil sebuah garis dari titik G yang tegak lurus terhadap garis BD. Nah, ini garisnya, maka perpotongannya itulah titik potong antara garis CE dengan bidang BDG. Misalkan titik potong itu adalah titik P. Nah, selanjutnya kita akan menarik garis dari titik P yang tegak lurus terhadap garis BG. Nah, ini dia garisnya. Misalkan titik potong dari garis BG ke garis yang kita buat tadi adalah titik Q. Sehingga PQ adalah jarak dari garis BG terhadap garis CE. Nah, bagaimana menentukan panjang ruas garis PQ? Nah, perhatikan gambar. Misalkan segitiga GNB-nya kita keluarkan dari kubus, maka seperti ini bentuk segitiganya. Perhatikan bahwa PQ itu bukan merupakan tinggi dari segitiga GNB, sehingga kita tidak bisa menggunakan perbandingan luas segitiga. Nah, jadi kita pakai apa? Kita pakai konsep kesebangunan dari segitiga. Oleh sebab itu, kita perlu mencari panjang GN dan panjang GP ya. Nah, sedangkan NB itu sendiri adalah setengah dari diagonal bidang dan BG adalah diagonal bidang. Nah, pertama kita cari panjang GN ya. GN itu sama dengan akar BG kuadrat dikurang NB dikuadratkan, sama dengan GN sama dengan BG adalah diagonal bidang, kemudian NB adalah setengah dari diagonal bidang. Maka akar dari 12 akar 2 dikuadratkan dikurang 6 akar 2 dikuadratkan. Nah, 12 kuadrat 144 akar 2 dikuadratkan 2, 144 kali 2 288.
6 kuadrat 36, akar 2 kuadrat 2, 36 kali 2 72. Jadi akar dari 288 kurang 72 sama dengan akar 216. Nah, 216 ini kita bagi dengan 36 ya kan. Jadi 216 ini sama dengan 36 kali 6 gitu ya. Akar 36 kan 6. Jadi hasilnya adalah 6 akar 6. Perhatikan segitiga GNC. Nah, kita pakai konsep luas segitiga ya. Setengah dari NC dikali CG itu sama dengan setengah kali GN dikali PC. Setengah sama setengah kita coret sehingga NC dikali CG sama dengan GN dikali PC. NC nya itu adalah 6 akar 2, CG nya adalah 12, kemudian sama dengan 6 akar 2 dikali PC. Nah, kita sederhanakan, di sini ada 6, kita coret 6-nya, kemudian bersisalah di sini berarti 12 akar 2 sama dengan akar 6 dikali PC, ya kan? Sehingga PC-nya sama dengan tadi di sini 12 akar 2, berarti 12 akar 2 per 6. Nah, kita rasionalkan, kita kalikan akar 6 dikali akar 6, ya kan? Nah, kita rasionalkan sehingga hasilnya adalah 4 akar 3. Nah, perhatikan segitiga GPQ. Kita akan mencari GP. GP sama dengan akar CG kuadrat dikurang PC kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat kurang 4 akar 3 kuadrat. 4 kuadrat 16, akar 3 kuadrat 3, ya kan? Nah, hasilnya adalah 4 akar 6. Nah, ini yang Ibu bilang tadi bahwa kita pakai konsep kesebangunan. Ya, perhatikan segitiga GNB. Segitiga GPQ itu sebangun dengan segitiga GNB, ya kan? Nah, sehingga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah PQ per NB sama dengan GP per GB. PQ per 6 akar 2 sama dengan 4 akar 6 per 12 akar 2. Nah, ini kita selesaikan ya. Nah, kalau perbandingannya sama-sama dalam pecahan, maka kita bisa menyederhanakan yang atas sama yang atas, yang bawah sama yang bawah. Nah, perhatikan di sini. Ini yang di bawah 6 akar 2, 12 akar 2. Sama-sama ada akar 2, kita coret akar 2-nya, ya kan? Kemudian ini 6, 12. 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Sehingga PQ per 1 sama dengan 4 akar 6 per 2. Nah, kemudian ini tinggal dibagi saja ya. 4 bagi 2, 2. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 6. Jadi kesimpulannya adalah jarak BG dan CE adalah 2 akar 6 cm. Evaluasi pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 18 cm. Tentukan jarak BC terhadap garis AH. Silakan tulis jawaban Anda di dalam Google Form yang telah disediakan. Evaluasi kedua. Tentukan jarak AH terhadap garis BG. Silakan tulis jawaban Anda di dalam Google Form yang telah disediakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sukses buat semuanya, terlebih-lebih dan terkhusus untuk siswa-siswi yang serius dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Ya, semoga kalian lulus jalur SMPTN dan jalur kedinasan di universitas negeri favorit yang kalian inginkan di tahun 2020-2021. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.